Jemaat yang terkasih, Shalom. Kita akan mempersiapkan ibadah kita. Minggu ini adalah temanya tentang mengaku dosa. Ketika saya mempersiapkan untuk pelayanan hari ini, saya teringat akan sebuah lagu yang didasarkan dari Matius 11 ayat 19. Dan saya menemukan ini satu-satunya ayat yang sangat menarik. Dikatakan di sana bahwa kemudian anak manusia yaitu Yesus datang, ia makan dan minum, dan mereka maksudnya orang-orang di sekeliling berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan pemimun, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Yesus itu adalah sahabat bagi orang berdosa. Dan di ayat selanjutnya juga dikatakan ayat 28, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yesus juga sahabat bagi orang-orang yang berbeban letih dan beban berat. Ada sebuah lagu himne lama, Yesus sahabat orang berdosa. Mungkin lagu ini jarang kita nyanyikan, tapi mari kita menyanyikannya, belajar menyanyikannya, dan ini sebuah menjadi penghiburan dan iman bagi kita. Yesus sobat kaum berdosa, ialah Tuhan pengasih, kawan setru melawanku, ia tetap menjagaku. Haleluya, Tuhan ajaib. Haleluya, sobatku, kasih setia amat besarlah besertaku selamanya. Sekali lagi ya, kita nyanyikan mulai dari bait yang pertama, satu pujian yang indah, Yesus sobat kaum berdosa. Yesus sobat kaum berdosa, ialah Tuhan pengasih, kawan setru melawanku, ia tetap menjagaku. Haleluya, Tuhan ajaib. Haleluya, sobatku, kasih setia amat besarlah besertaku selamanya. Bait yang kedua, Yesus kekuatan yang ajaib, ia jadi pelindungku. Ku jatuh dalam cobaan, sandar Dia ku menanglah. Haleluya, Tuhan ajaib. Haleluya, sobatku, kasih setia amat besarlah besertaku selamanya. Biarlah pujian ini boleh memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kita. Yesus, sobat kita yang ajaib. Mari kita mengambil waktu teduh, kita
kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam ibadah kita. Jemaat yang terkasih, kita sungguh bersyukur Tuhan terus memeliharakan kehidupan kita dan memberikan kita di pagi ini kesempatan untuk boleh menghadap Dia di rumahnya. Mari jemaat sekalian, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Dengarlah firman Tuhan bagi kita di pagi ini dari Mazmur 99 ayat 2 dan 5. Tuhan itu maha besar di Sion dan Ia tinggi mengatasi segala bangsa. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah Ia. Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus, Allah yang mulia. Karena itu mari kita agungkan, kita hormati Dia. Suci, suci, suci. Mari dengan segenap hati kita menyanyikan pujian ini. Suci, suci, suci. Allah Maha Kuasa, kami dini hari memuji rahmat-Mu. Suci, suci, suci.
Sesungguhnya ya Tuhan, kami tidak layak untuk masuk di dalam hadirat-Mu. Kami orang yang berdosa. Kami gentar ketika berhadapan dengan kesucian dan kekudusan-Mu ya Tuhan. Tetapi hati kami penuh melimpah dengan ucapan syukur. Engkau bukan hanya Allah yang kudus, tetapi Allah yang penuh kasih dan kebaikan. Engkau ya Allah yang kudus itu, yang punya alam semesta ini yang penuh kuasa, mau berinkarnasi di dalam Putra-Mu Yesus, menjadi penyelamat, penebus bagi dosa dan kekotoran kami. Sungguh sebuah anugerah yang indah, yang membuat tirai pemisah itu terbelah, sehingga kami boleh menghadap Engkau pribadi dengan pribadi. Biarlah Tuhan di dalam ruang Maha Kudus-Mu ini, ketika kami berhadapan dengan Engkau, kami melimpah dengan ucapan syukur. Kami memuji, meninggikan Engkau saja. Terpujilah Engkau ya Allah, di dalam nama Putra-Mu Yesus, satu-satunya nama yang dalam nama itu kami beroleh keselamatan, beroleh kepastian. Kami memuji, kami persembahkan ibadah ini. Amin. Mari silakan duduk. Allah kita, Allah yang maha suci itu, Dia juga adalah Raja segala raja, yang senantiasa dimahkotai dengan kemuliaan. Mari kita terus menaikkan pujian kita, hormat kita. Dia adalah Raja di atas segala raja. Bersama dengan Amadeus, kita akan menyanyikan pujian bagi kita, bagi Raja kita. Crown Him King of Kings. Bapak Ibu nanti boleh mengikuti bagian di mana kita boleh menyanyi bersama-sama. Mahkota mulia bagi Sang Raja. Kristus
Dia Raja yang memerintah selamanya. Dia Raja yang seharusnya memerintah hidup kita dan terus layak untuk diagungkan, dimuliakan di dalam kehidupan kita. He's exalted, the King is exalted on high. I will praise Him. He is exalted forever, exalted, and I will praise His. I will praise His name. He is the Lord, forever His truth shall reign. Heaven and earth rejoice in His holy name. He is exalted, the King is exalted on high. He is exalted, the King is exalted on high. I will praise Him. He is exalted forever, exalted, and I will praise Him. I will praise His name. He is the Lord, forever His truth shall reign. Heaven and earth rejoice in His holy name. He is exalted, the King is exalted on high. He is exalted, the King is exalted on high. Kita menyanyikan bersama-sama dalam bahasa Indonesia. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Kupuji Dia, Dia diagungkan selamanya disanjung. Kupuji nama, puji namanya. Yesus Tuhan, kebenarannya memerintah. Surga bumi bersuara dalam namanya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, kebenarannya memerintah. Surga bumi bersuka dalam namanya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Dia Raja yang senantiasa layak untuk mendapat pengagungan dari kita. Dia layak untuk memerintah di dalam kehidupan kita, seantero hidup kita. Tetapi mari kita datang kepada Tuhan. Kita memohon, oh Tuhan, selidiki hatiku. Apakah aku sungguh menempatkan Tuhan sebagai Raja yang memerintah di dalam hati, di dalam kehidupanku. Mari kita dengan rendah hati terbuka di hadapan Tuhan. Membuka diri kita di hadapannya. Oh Tuhanku, sucikan hatiku. Oh Tuhanku, sucikan hatiku. Pujilah hati dan pikiranku. Di hatiku tersimpan yang jahat. Sucikanku dan membebaskanku. Jemaat
kita dengan rendah hati memohon, Tuhan, hapuslah dosaku. Oh Tuhanku, hapuslah dosaku dengan firman-Mu menyucikanku, dan api-Mu bakarlah aibku. Jemaat terkasih, mengenal Tuhan dan mengenal diri adalah dua pengetahuan yang terbesar di dalam kehidupan manusia. Kita tahu melalui pujian yang tadi kita nyanyikan, Tuhan adalah Allah yang suci, Dia Allah yang perkasa, Dia Raja atas segala raja dan Tuhan atas segala Tuhan. Nah, mari kita menyelidiki hati kita. Seperti apa yang pemazmur katakan, selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Mari kita mohon Tuhan menyelidiki hati kita, supaya kita juga mengenal siapa kita sebenarnya di hadapan Tuhan. Tanpa atribut apapun, tanpa jabatan apapun, tanpa harta kekayaan apapun, siapa kita sebenarnya di hadapan Tuhan. Kita hanyalah orang-orang berdosa yang hanya selalu memohon belas kasihan dari Tuhan kita. Mari kita datang menghadap Tuhan. Mari kita mengambil waktu sejenak berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Bapa di surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur firman-Mu sekali lagi boleh menyelidiki hati kami, membuat kami mengenal siapakah kami di hadapan Tuhan yang sedang berdiri di hadapan tahta-Mu yang suci. Kami hanyalah orang-orang yang hanya perlu dikasihani oleh Tuhan. Kami telah banyak melakukan dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan. Perkataan kami, emosi kami, keinginan kami, perbuatan kami, pikiran, semua mendatangkan bukan berkat, tapi menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Bahkan kami telah mendukakan Roh Kudus yang ada di dalam hidup kami. Tuhan, ampunilah segala dosa kami. Dan kalau kami mengingat betapa besar pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, maka kami bisa memandang dan menatap bahwa manusia lama kami telah turut disalibkan bersama dengan Kristus di kayu salib. Kami bisa sekarang berdiri di hadapan Allah karena salib Kristus. Kami bersyukur karena pengampunan yang telah Engkau kerjakan bagi kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Biarlah ini menjadi penghiburan, kekuatan untuk kami kembali bangkit. Pengampunan-Mu boleh menjadi satu pengharapan kami bahwa di dalam kehidupan kami, keselamatan kami ada di dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, barang siapa yang datang sesuai dengan janji Tuhan, mau mengaku segala dosa dan telah dilahir barukan dan dibenarkan di dalam Kristus, maka kami ada di dalam Tuhan selama-lamanya. Biarlah ini menjadi sebuah kerinduan pengharapan kami, menatap masa depan kami dengan penuh pengharapan di dalam Tuhan. Biarlah kami mau hidup bagi Kristus. Pengampunan yang telah kami terima tidak kami sia-siakan, tapi kami mau bangkit kembali, mau hidup bagi Kristus. Kami mau melakukan pelayanan-pelayanan bagi Tuhan.
Kami mau mengabarkan kebenaran Tuhan, Injil Tuhan bagi orang-orang yang belum percaya. Dan kami mau hidup lebih kudus, lebih suci lagi bagi Tuhan. Kami mau hidup semakin serupa Engkau. Tuhan, terima kasih untuk segala pengorbanan dan pengharapan ini. Kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Janji pengampunan dosa bagi kita semua. Dikatakan, marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian Jaminan Mulia bagian ref, kita naikkan 2 kali. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. 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 marilah kita bersama menyatakan pengakuan iman kita. Seturut dengan pengakuan iman rasuli yang dibacakan gereja sepanjang abad dan tempat, dengan suatu pengakuan iman yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Guru Injil Denny. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan bersama-sama tundukkan kepala, kita berdoa, mohon pimpinan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang penuh dengan kasih, kebaikan, dan kemurahan. Kami bersyukur kalau kami masih bisa menikmati waktu ibadah kami pada siang hari ini. Karena kami tahu Tuhan bahwa kami seharusnya adalah orang-orang yang tidak layak untuk berdiri di hadapan Tuhan. Tetapi dengan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, itulah yang melayakkan setiap kami. Dan saat ini Tuhan, biarlah firman Tuhan yang sebentar lagi akan kami dengarkan, itu boleh terus mengingatkan kami siapa kami di hadapan Tuhan dan siapa Tuhan yang menjadi Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami bisa memiliki sikap hidup yang lebih baik lagi, sikap hidup yang lebih menghormati Tuhan di dalam kehidupan kami. Sekali lagi Tuhan, kami mau menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang berbicara kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan membuka bagian firman Tuhan dari Mazmur pasal 51. Mazmur nomor 51. Kita akan membaca bagian ini seluruh ayat yang ada di dalam Mazmur nomor 51 ini. Tema kita pada pagi hari ini adalah tentang doa pengakuan dosa. Jika sudah menemukan bagian ini Mazmur nomor 51, saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini untuk kita semua dan demikianlah bunyi firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur dari Daud, ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betsheba. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa,
dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah ya Allah, Allah keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilanmu. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaan hatimu, bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem. Maka engkau akan berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran dan korban yang terbakar seluruhnya. Maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mezbahmu. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, pada suatu ketika ada seorang pendeta yang sedang berjalan dan pendeta ini melihat dari kejauhan ada segerombolan anak-anak kecil yang sedang berdiri, mereka mengerumuni seekor anak anjing yang lucu. Jadi mereka berdiri di sekitar anak anjing yang lucu, lalu mereka sedang berkerumun di situ. Lalu si pendeta ini tertarik, dia berusaha untuk mendekat kepada gerombolan anak-anak ini, kerumunan anak-anak ini. Karena si pendeta ini mungkin berpikir, jangan-jangan anak-anak ini mau bertindak yang tidak baik terhadap anjing kecil ini. Sehingga akhirnya si pendeta ini memutuskan untuk berjalan mendekat kepada kerumunan anak-anak kecil yang sedang berkerumun di sekitar anjing itu. Lalu setelah dekat, si pendeta ini bertanya kepada salah satu anak yang berdiri di sekitar kerumunan ini. Apa yang sedang kalian lakukan? Lalu salah satu anak ini menjawab, kami menemukan seekor anak anjing kecil yang lucu barusan. Dan saat ini kami sedang sama-sama memperebutkannya. Kami sedang bingung siapa yang bisa memiliki anak anjing kecil yang lucu ini. Lalu pendeta ini kembali bertanya, terus gimana cara kalian memperebutkan atau menentukan siapa yang bisa membawa anak anjing kecil ini untuk dibawa pulang ke rumah? Lalu anak-anak ini menjawab, kami menentukannya begini Pak Pendeta. Jadi siapa yang paling pinter berbohong, jadi kami semua lagi memutuskan, yuk coba cerita satu-satu. Siapa yang paling bisa bercerita kebohongan yang paling besar, yang paling bohong, dia yang berhak untuk memiliki anak anjing kecil lucu ini. Mendengar itu si pendeta ini spontan berkata, hah? Kalian masih kecil udah belajar berbohong? Saya waktu kecil aja gak pernah berbohong. Sampai sekarang saya gak pernah berbohong. Lalu spontan, seluruh anak kecil ini berteriak dan anak ini ngomong sama temannya. Teman-teman, kita sudah dapat pemenangnya. Anak anjing kecil ini sah jadi milik si pendeta ini. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, kisah ini mengingatkan bahwa setiap kita sebagai manusia, kita tidak luput dari dosa. Bahkan seorang hamba Tuhan sekalipun kita tidak akan luput dari dosa. Memang sebagai seorang murid Kristus, kita yang beriman kepada karya keselamatan Kristus, betul Kristus sudah menebus dosa kita. Kristus sudah melepaskan kita dari belenggu dosa. Kebangkitan Kristus adalah sebuah bukti, sebuah konfirmasi kemenangan Kristus atas kuasa dosa, yaitu kematian. Jadi bagi setiap kita, orang percaya yang menjadi murid Kristus, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, maka kita sebetulnya sudah menang atas kuasa dosa ini. Yaitu kita tidak lagi harus menghadapi kematian yang kekal di dalam kehidupan kita.
Tetapi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, sebagai murid Kristus, selama kita masih tinggal di dalam dunia ini, setiap kita sebagai murid Kristus, kita masih harus terus berjuang untuk kita bisa menaklukkan, menundukkan, dan mematikan natur dosa yang ada di dalam diri setiap kita. Betul, kita sudah lepas dari belenggu dosa. Tetapi natur dosa itu masih terus tinggal di dalam diri kita, dan kita harus berjuang untuk mematikan akan natur dosa itu. Dan salah satu cara dan usaha untuk kita bisa mematikan akan natur dosa di dalam diri kita sebagai seorang murid Kristus adalah kita bisa melakukannya melalui praktek doa pengakuan dosa. Oleh karena itu kita melihat di dalam liturgi kebaktian kita selalu pasti ada doa pengakuan dosa. Karena dengan liturgi, dengan doa pengakuan dosa ini, sebetulnya kita ditolong sebagai orang percaya. Untuk kita bisa mematikan akan dosa-dosa kita di dalam kehidupan kita. Pergumulan kita akan dosa yang tidak mudah itu. Dan seharusnya nanti setelah kita belajar akan doa pengakuan dosa ini, kita juga seharusnya mempraktekkan di dalam kehidupan doa pribadi kita. Tentang bagaimana kita harus menyertakan akan doa pengakuan dosa di dalam setiap doa-doa pribadi kita di hadapan Tuhan. Dan saat ini kita akan sama-sama belajar dari Mazmur 51 untuk kita bisa melihat tentang bagaimana dan kenapa atau mengapa doa pengakuan dosa ini bisa menolong seorang murid Kristus di dalam perjuangannya untuk mematikan dosa di dalam kehidupannya. Kalau kita melihat Mazmur 51 ini, Mazmur 51 ini terdiri dari dua bagian besar Bapak Ibu. Bagian yang pertama adalah bagian confession atau bagian pengakuan dosa. Yang kita bisa lihat dan baca di dalam ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-11. Dan bagian yang kedua adalah bagian permohonan untuk sebuah pemulihan atau restoration. Yang ada di ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Dan dari struktur besar ini, struktur besar Mazmur nomor 51 ini, struktur ini menunjukkan atau memberikan kepada kita inti, dua bagian penting dari inti ketika kita akan menaikkan doa pengakuan dosa kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Yaitu bahwa di dalam sebuah doa pengakuan dosa, pasti harus ada confession, harus ada sebuah pengakuan akan keberdosaan diri kita, dan juga ada bagian permohonan untuk Tuhan bisa memulihkan setiap kita, atau restoration itu. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, kenapa di dalam doa pengakuan dosa harus ada sebuah pengakuan dosa atau confession itu? Karena di dalam confession itu seorang murid Kristus seolah-olah atau boleh saya pakai kata kita dipaksa atau kita seolah-olah didorong untuk kita mengakui akan dua buah fakta di dalam kehidupan kita sebagai manusia yang berdosa ini. Yang pertama adalah bahwa kita sebagai manusia begitu lemah. Kita nggak punya kuasa, kita nggak punya kemampuan untuk kita bisa mengalahkan dosa di dalam kehidupan kita ini. Tetapi di saat yang bersamaan ketika kita mengakui akan dosa kita di hadapan Tuhan, kita juga dipaksa untuk melihat bahwa Tuhanlah yang mampu untuk bisa menyelesaikan masalah dosa di dalam kehidupan kita. Jadi jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-11. Ayat yang ketiga sampai dengan yang ke-11 ini menjadi bagian dari pengakuan dosa si pemazmur ini di hadapan Tuhan. Nampak bahwa pengakuan ini yang dituliskan atau doa yang dipanjatkan oleh si pemazmur ini bukanlah sebuah pengakuan yang sifatnya seremonial atau sekedar pemanis bibir saja. Tetapi di dalam ayat ini kita bisa melihat bahwa pemazmur benar-benar sadar akan keberdosaan dirinya. Dan dia benar-benar sadar di dalam keberdosaan dirinya, dia harus bersandar kepada Tuhan di dalam kelemahannya. Dan hal ini ditunjukkan di dalam ayat yang ketiga, Bapak Ibu. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ketiga, dengan jelas sekali kita bisa melihat tentang kesungguhan dari si pemazmur ini. Bahwa dia menyadari dirinya begitu berdosa, dirinya begitu lemah, dan oleh karena itu dia mesti bersandar kepada kasih karunia Allah. Dia mesti memohon kepada belas kasihan dari Allah. Supaya kasih karunia dari Allah, belas kasihan dari Allah itulah yang memberikan pengampunan untuk dosa yang dia lakukan di dalam hidupnya. Baik itu dosa yang disengaja maupun dosa yang tidak disengaja. Permohonan dari pemazmur ini Bapak Ibu bukanlah sebuah paksaan. Kalau kita melihat di dalam bagian ayat yang ketiga ini memang kita seolah bisa melihat bahwa seolah pemazmur itu memaksakan kehendaknya. Bahwa Allah itu harus mengampuni dosanya.
Tetapi kalau kita melihat di dalam bagian ini secara lebih dalam lagi, bahwa pernyataan yang dipanjatkan, doa yang dipanjatkan di ayat yang ketiga ini, menunjukkan bahwa pemazmur itu benar-benar sadar bahwa dia sudah melanggar hukum Allah. Pemazmur sadar bahwa di dalam kemanusiaannya, dia tidak akan pernah bisa mencapai standar hukum Allah yang begitu tinggi, yang begitu sempurna. Oleh karena itu, pemazmur sadar bahwa kalau Allah tetap dengan standar hukum Allah itu, maka pemazmur tidak akan pernah layak untuk bisa berdiri di hadapan Tuhan. Pemazmur pastilah harus mendapat hukuman atas dosa-dosa yang dia lakukan. Tetapi di saat yang sama ketika pemazmur mengatakan, "Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar." Di sini kita juga melihat bahwa pemazmur melihat ada belas kasihan, ada kasih karunia dari Allah yang bisa menolong dia, memberikan dia pengampunan dan membebaskan dia dari natur dosa di dalam kehidupannya. Dan dengan kesadaran demikianlah yang menuntun pemazmur untuk mengetahui bahwa solusi untuk kesalahan atau dosanya itu ada di tangan pribadi Allah, bukan di tangan dirinya. Ketika dia sudah melakukan dosa, melakukan pelanggaran, dia tidak bisa menyelesaikan itu semua. Permasalahan dosa itu pelanggaran yang sudah dilakukan. Dia harus mengembalikan kepada Allah sebagai pribadi yang sanggup untuk menyelesaikan akan permasalahan dosa itu. Dan ini nampak nyata Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-3b sampai dengan ayat yang ke-4. Ada 3 permohonan pemazmur kepada Allah untuk Allah turun tangan menyelesaikan permasalahan dosanya. Itu dia mengatakan di ayat yang ke-3b, "Hapuskanlah pelanggaranku." Lalu di ayat yang berikutnya di ayat yang ke-4, "Bersihkanlah." Dan lalu masih di ayat yang ke-4, 4b, "Tahirkanlah aku dari dosaku." Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, pengetahuan tentang pribadi yang memiliki kuasa untuk menyelesaikan masalah dosa ini tentu saja harus diikuti dengan sebuah penyangkalan diri. Untuk mengakui bahwa dosa dan kelemahan diri kita sebagai orang berdosa atau orang yang sudah bersalah di hadapan Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu melihat di dalam bagian ini ketika pemazmur mengatakan hapuskanlah, bersihkanlah, tahirkanlah. Itu selalu diikuti juga di ayat yang berikutnya Bapak Ibu, kita bisa melihat tentang bagaimana si pemazmur ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Pemazmur juga mengungkapkan, menyertai akan kelemahan dirinya. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Pemazmur menyatakan dengan rendah hati kelemahan dirinya akan dosa ini. Sebanyak 3 kali pula dia menyatakannya. Yang pertama adalah dia menyadari, dia sadar akan pelanggarannya. Lalu yang kedua, dia sadar bahwa dirinya itu bergumul dengan dosa. Dan yang ketiga, pemazmur juga sadar bahwa dirinya sudah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang diungkapkan oleh pemazmur ini, dengan 3 kali dia meminta kepada Allah. Dan 3 kali dia menyatakan akan kelemahan dirinya, akan dosa di hadapan Tuhan. Benar-benar menunjukkan sebuah penyerahan diri yang sepenuhnya dari si pemazmur. Bahwa pemazmur sadar ada dosa di dalam dirinya yang dia tahu ini tidak harus ada di dalam diriku. Tetapi pemazmur tidak mampu untuk bisa melepaskan itu semua, mengeluarkan itu semua dari dalam dirinya. Dan dia hanya bisa meminta kepada Tuhan. Tuhan yang penuh dengan kasih karunia dan belas kasihan itu yang akan bisa menolong dia keluar bebas dari natur dosa di dalam kehidupannya. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, Mark Jones di dalam buku yang berjudul Knowing Sin menyebutkan demikian, bahwa hati kita yang secara alami, yang secara natural itu, hati kita itu adalah penuh dengan dosa. Dan hati kita yang penuh dengan dosa ini adalah sebuah neraka mini sebetulnya. Mini hell dikatakan oleh Mark Jones itu. Di mana di dalam hati yang penuh dengan dosa ini atau neraka mini itu adalah tempat di mana iblis bertahta. Tanpa saingan sampai Kristus datang dan Kristus menggulingkan akan tahta itu. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan,
dengan praktek doa pengakuan dosa kita, dengan ketika kita bisa mengakui akan dosa-dosa kita, sebetulnya kita sedang berjuang supaya diri kita turun dari tahta yang ada di dalam hati kita. Karena iblis bertahta di dalam hati kita, membawa kita juga ikut duduk di dalam tahta di dalam hati kita. Sehingga di dalam kehidupan kita harus sadar bahwa kehidupan kita kenapa kita bisa terus-menerus jatuh di dalam dosa yang sama. Karena diri kita yang bertahta di dalam hati kita, selalu diri kita yang benar. Ketika orang lain mengingatkan kita akan kesalahan kita, pelanggaran kita mungkin selalu berusaha untuk membenarkan diri kita. Tetapi sebagai orang percaya, sebagai murid Kristus, ketika Kristus sudah datang untuk membebaskan kita dari belenggu dosa, dan Kristus sudah bisa masuk ke dalam diri kita, maka disitulah ada peperangan antara iblis atau yang membawa serta diri kita ada di dalam hati kita, dan juga Kristus yang sudah masuk di dalam diri kita. Dan ketika kita tadi melakukan doa pengakuan dosa, sebetulnya di situ adalah sebuah peperangan di mana kita sedang berjuang untuk kita bisa menurunkan diri kita dari tahta di dalam hati kita, dan kita mau menyerahkan tahta itu kepada pemilik yang sesungguhnya, yaitu Allah yang berdaulat di dalam kehidupan kita. Allah yang bertahta atas kehidupan kita. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, akar dari semua masalah di dalam kehidupan kita, problem di dalam kehidupan kita, adalah berasal dari diri kita yang mau bertahta di dalam diri kita itu sendiri tadi. Kita sulit untuk menyangkal diri. Bahkan ketika kita sudah bersalah sekalipun, kita masih berusaha untuk kita bisa mencari pembenaran. Banyak masalah dalam relasi kita dengan manusia di dalam hidup kita, sebetulnya terjadi hanya karena ego kita sendiri. Karena kita sulit untuk meminta maaf, karena kita sulit untuk mengakui bahwa kita bersalah di dalam kehidupan kita. Contoh, di dalam relasi suami istri. Sulitnya untuk bisa minta maaf, atau mungkin ketika sulit untuk meminta maaf, hanya sekedar mengakui kesalahan. Kita pun mungkin cukup sulit di dalam relasi suami istri. Dan inilah yang menjadi awal dari rusak atau hancurnya relasi dari suami dan istri di dalam kehidupan kita. Sudah jelas-jelas bersalah, sudah jelas-jelas tahu itu adalah sebuah kesalahan. Tetapi kita sulit untuk minta maaf dan bahkan mengakui kesalahan itu di hadapan pasangan kita. Atau sulitnya untuk kita bisa mengakui kelemahan kita dan kealpaan kita sebagai orang tua di hadapan anak. Itu juga seringkali membuat relasi antara orang tua dan anak bisa menjadi dingin. Dan bahkan bisa memunculkan kepahitan dalam diri anak-anak. Mungkin muncul gengsi di dalam diri kita ketika kita mungkin habis marah besar kepada anak kita, lalu kita memukul anak kita. Kita tahu, sadar bahwa itu salah. Saya nggak boleh memukul, saya nggak boleh marah terlalu besar terhadap anak saya. Kita tahu itu salah. Tetapi kita gengsi untuk meminta maaf kepada anak kita. Kok saya orang tua harus minta maaf kepada anak saya? Atau di jalan raya ketika ada kecelakaan atau senggolan antara kendaraan, seringkali muncul istilah, yang penting berani dulu, yang penting menang gertak dulu, benar salah nomor 2. Begitu ya Bapak Ibu. Ketika kita di jalanan senggolan gitu ya, lalu terjadi tabrakan, kita udah pokoknya keluar pintu dulu, gas duluan gitu ya, marah duluan. Itu kalau yang marah duluan itu nanti benar gitu. Jadi masalah benar salah itu nomor 2 Bapak Ibu. Tapi sekali lagi kita mau diingatkan Bapak Ibu melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Bahwa kita sebagai orang percaya, sebagai murid Kristus, sebenarnya kita harus punya kerendahan hati. Untuk kita bisa mengakui akan kesalahan kita, pelanggaran kita, dosa kita di hadapan Tuhan. Karena dengan mengakui dosa kita, artinya kita berarti rela untuk menyangkal diri dan mengakui dosa itu di hadapan Tuhan. Dan otomatis berarti kita juga secara sadar dan rela kita mau meninggalkan dosa kita. Karena seringkali kenapa kita tidak mau mengakui akan kesalahan kita, pelanggaran kita. Karena kita juga secara sadar kita masih menyukai akan dosa itu di dalam kehidupan kita. Kenapa kita sulit tadi minta maaf kepada anak kita? Karena kita sadar bahwa kita nggak bisa mengendalikan amarah di dalam diri kita. Atau kenapa kita sulit untuk minta maaf kepada pasangan kita?
Karena kita tahu bahwa kita juga masih menyukai akan dosa itu. Misal tidak jujur terhadap pasangan, atau kita masih menyimpan akan kita seringkali begitu ya para pria yang masih, saya pun harus jujur mengakui bahwa saya punya hobi tertentu dan saya masih suka dengan hobi itu dan saya masih harus misal menyisihkan beberapa bagian uang saya untuk saya bisa beli memuaskan akan hobi saya itu, dan kita melakukannya sembunyi-sembunyi di belakang istri. Kita tahu kenapa kita tidak mau mengakui dan jujur di hadapan Tuhan, karena apa? Karena kita masih suka dengan dosa itu. Tetapi ketika kita bisa mengakui akan dosa kita di hadapan Tuhan, berarti sebenarnya menunjukkan bahwa kita rela untuk kita mau menyangkal diri, kita lemah, kita mengakui dosa itu dan kita mau lepas sebetulnya dari dosa itu. Dan kita minta tolong Tuhan untuk Tuhan yang menolong kita untuk kita bisa mengatasi akan dosa itu di dalam kehidupan kita. Mark Jones di dalam buku yang sama, Knowing Sin, itu juga menuliskan sebuah kalimat atau sebuah kata-kata yang meneguhkan sekali. Jones mengatakan begini, bahwa di dalam masalah dosa ini, dosa itu bisa muncul menjadi masalah, jelas sekali terjadi karena apa? Karena manusia yang menyebabkannya. Karena Adam tidak taat. Ataupun setiap ada masalah di dalam kehidupan kita, sebetulnya itu berasal dari ketidaktaatan kita kepada Allah. Betul ya Bapak Ibu? Ketidaktaatan kita kepada Allah. Ada problem itu sendiri. Gitu. Tetapi di saat yang bersamaan, John juga mengatakan, betul bahwa dosa atau problem atau masalah itu berasal dari diri kita sendiri. Tetapi di saat yang bersamaan kita juga diberitahu bahwa ada Allah yang mampu, yang punya kuasa, yang punya kemampuan, kekuatan untuk bisa menolong kita yang lemah ini, yang tidak berdaya untuk mengalahkan dosa, menyelesaikan permasalahan kita, hidup kita itu, Allah sendiri yang akan menyelesaikannya. Dan ini sebetulnya menjadi kekuatan bagi kita Bapak Ibu. Ketika kita berjuang di dalam kehidupan kita untuk kita mematikan akan natur dosa di dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu berjuang dengan usaha kita sendiri. Kita hanya perlu bersandar kepada Tuhan. Dan bersandar kepada Tuhan itu dimulai dengan cara mengakui bahwa diri kita lemah, tapi Tuhan penuh kuasa dan Dia yang akan menolong kita. Akui itu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam banyak kasus kecanduan atau masalah-masalah di dalam keluarga, masalah-masalah di dalam relasi, dan masih banyak hal lagi. Masalah hanya akan bisa terselesaikan jika orang-orang yang terlibat di dalam masalah itu sadar dan mau mengakui bahwa dia salah dan tidak punya kemampuan untuk menyelesaikannya. Kenapa di pengadilan kasus bisa kadangkala jadi berkepanjangan? Kenapa pengadilan ada? Karena semua masing-masing merasa paling benar. Tapi ketika semua mau mengakui kesalahan yang ada, sebetulnya tidak akan muncul masalah yang berkepanjangan di dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, sebuah doa pengakuan dosa bukan hanya berhenti pada sebuah pengakuan akan keberdosaan diri kita. Bukan hanya mengakui bahwa kita lemah dan kita butuh Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi pengakuan dosa juga mesti diikuti dengan sebuah komitmen untuk sebuah perubahan. Dan kalau kita melihat di dalam bagian kedua dari Mazmur 51 ini, kita bisa melihat adanya sebuah permohonan dari pemazmur supaya Tuhan melakukan pemulihan di dalam kehidupan si pemazmur ini. Kalau kita melihat mulai dari ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Pemazmur juga sekali lagi sebanyak 3 kali meminta supaya Allah melakukan sebuah pemulihan atau pembaharuan di dalam hidupnya. Kalau kita melihat di dalam ayat 12, pemazmur meminta supaya Tuhan yang mentahirkan hatinya dan memperbarui batinnya. Lalu di ayat yang ke-13 ada permohonan dari si pemazmur supaya jangan membuang dia dari hadapannya. Lalu di ayat yang ke-14 pemazmur memohon supaya membangkitkan kegirangan dan memperlengkapi dia dengan sebuah roh yang rela. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang menjadi tujuan dari si pemazmur ketika dia memohonkan supaya Tuhan melakukan restorasi atau pembaharuan di dalam hidupnya? Di ayat yang ke-15 sampai dengan ke-17, pemazmur tahu bahwa setelah dia mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan, mengakui kelemahannya di hadapan Tuhan, dan dia meminta sebuah restorasi, tentu saja ada sebuah tujuan, yaitu tujuan apa?
Dengan tujuan bahwa melalui pemulihan dan pembaharuan di dalam hidup si pemazmur ini, yang sudah dipulihkan dari dosa ini, pemazmur ini bisa menjadi berkat. Hidupnya bisa menjadi berkat bagi orang lain di sekitarnya. Jemaat Tuhan yang terkasih, melalui bagian kedua dari Mazmur 51 ini, kita belajar bahwa dalam sebuah pengakuan dosa yang benar di hadapan Tuhan, seharusnya ada sebuah transformasi hidup. Karena dari transformasi hidup inilah yang bisa menjadi berkat atau memberkati orang-orang di sekitar kita. Atau setidaknya ketika kita ada perubahan hidup, ketika orang lain melihat bahwa kita yang dulunya pemarah, lalu sekarang kita menjadi lebih penyabar, lebih pemaaf. Orang lain akan menikmati akan perubahan itu dan mereka akan bertanya, kenapa kita bisa berubah? Dan kita bisa memberkati orang lain melalui hal itu. Itu yang dikatakan oleh pemazmur. Bahwa pengampunan dari Tuhan, pemulihan dari Tuhan itulah yang bisa menjadi berkat, bisa menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar. Kita seringkali terberkati oleh kesaksian-kesaksian dari orang-orang yang mungkin tadi jatuh ke dalam kecanduan yang cukup berat, narkoba lah, atau dosa seksual yang begitu berat, kecanduan akan pornografi segala macam. Tetapi ketika dia bersaksi dan bagaimana dia menyaksikan bagaimana Tuhan memulihkan hidupnya, kita merasa terberkati akan hal itu. Kenapa? Karena kita diingatkan sekali lagi akan kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang berdosa. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan, tetapi kalau kita melihat dalam struktur pengakuan dosa, doa pengakuan dosa ini, setidaknya kita juga diingatkan bahwa sebagai murid Kristus, bahwa ketika kita mengakui akan dosa kita, dan kita perlu adanya sebuah permohonan kepada Tuhan, adanya sebuah transformasi hidup di dalam kehidupan kita. Itu menunjukkan kepada kita bahwa doa pengakuan dosa itu bukan hanya menjadi sekedar sebuah pembenaran atau excuse untuk kita bisa berbuat dosa berulang kali. Karena seringkali kita berpikir, oh kalau gitu gampang ya jadi orang Kristen. Mudah ya jadi orang Kristen. Setiap kali berbuat dosa, tinggal ngaku dosa, selesai semua masalah. Bukan itu Bapak Ibu yang dimaksud dengan kenapa kita harus mengakui dosa kita melalui doa pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Bukan menjadi sekedar excuse pembenaran bahwa kita bisa berbuat dosa yang sama berulang kali. Tetapi dengan adanya permohonan untuk sebuah restorasi, di dalam doa pengakuan dosa kita harus ada sebuah permohonan untuk sebuah restorasi di dalam kehidupan kita. Itu menjadi sebuah bentuk komitmen untuk kita punya komitmen untuk bahwa hidup kita mau menjadi lebih benar lagi di hadapan Tuhan. Dan menunjukkan kesungguhan bahwa saya mau meninggalkan dosa saya. Dan saya mau hidup benar di hadapan Tuhan. Sekali lagi saya mengatakan, kenapa kita sulit berkomitmen atau mengakui dosa kita? Karena sebetulnya jujur, kita mungkin masih menyenangi, menyukai akan dosa itu. Dan kita masih menikmati dosa itu. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, setiap kali saya dan istri saya menegur anak-anak saya dan istri saya akan memastikan atau meminta konfirmasi dari anak-anak kami. Apakah mereka tahu akan kesalahan mereka? Karena kami takut ketika anak kami mengakui akan kesalahan mereka, mengaku bahwa mereka salah melakukan sesuatu atau melakukan dosa di dalam kehidupan mereka, tetapi mereka tidak tahu itu sebagai sebuah kesalahan atau sebagai dosa. Mereka hanya takut kepada hukumannya saja. Sehingga kami merasa perlu untuk melakukan konfirmasi. Apakah kamu tahu apa yang menjadi kesalahan kamu sehingga tadi kamu minta maaf atau sehingga kamu tadi dihukum oleh papi mami? Kami minta anak kami menyebutkan akan kesalahan mereka. Tetapi di saat yang bersamaan pula kami juga akan menanyakan, oke, kamu sudah tahu kesalahan kamu, jadi kalau masih belum benar kami akan benarkan gitu ya. Jadi kamu tadi salahnya sebenarnya ini. Kami tunjukkan kepada kesalahannya. Lalu kami akan menanyakan apa yang harus mereka lakukan supaya mereka bisa memperbaiki akan kesalahan tersebut. Dengan melakukan dua hal ini Bapak Ibu, setidaknya anak kami menyadari dengan benar-benar sadar dan benar-benar dengan pengetahuan yang penuh akan kesalahannya, dan di saat yang bersamaan anak kami ini pun benar-benar sadar bahwa ada hal-hal yang kurang baik yang sebetulnya itu bisa diperbaiki lagi di kedepannya. Demikian juga sebuah pengakuan dosa yang dilakukan dengan benar di hadapan Tuhan. Itu akan membawa hidup kita sebagai murid Kristus, kita bisa mengalami sebuah transformasi di dalam kehidupan kita. Kita bisa mengalami sebuah perubahan hidup di dalam kehidupan kita. Karena saya membayangkan Bapak Ibu, relasi kita dengan Tuhan ketika kita bergumul dengan dosa kita. Ketika kita tidak pernah bisa jujur terbuka di hadapan Tuhan, semakin kita menutup-nutupi dosa itu,
maka justru dosa itu akan semakin besar dan akan terus-menerus diikuti dengan dosa-dosa yang lain. Ketika kita tidak jujur dengan pasangan kita umpet-umpetan punya hobi dan menyisihkan uang kita. Dimulai dari dosa kecil dengan menyisihkan itu, tidak jujur terhadap pasangan kita. Pasti akan diikuti dengan dosa kebohongan berikutnya. Ketika mungkin pasangan kita tahu jumlah rekening kita ada perubahan yang signifikan. Lalu kita nggak akan pernah jujur pasti. Pasti akan diikuti dengan dosa berikutnya dalam kehidupan kita. Oleh karena itulah, Rasul Yohanes di dalam 1 Yohanes pasal pertama ayat yang ke-9 mengatakan demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ayat ini dan Mazmur 51 yang baru saja kita bahas bersama ini menjadi sebuah pengingat bagi kita bahwa sebagai murid Kristus, kita mesti membiasakan hidup di dalam sebuah keotentikan. Semakin kita transparan, maka semakin kita bisa merasakan akan transformasi Tuhan di dalam kehidupan kita. Semakin kita terbuka terhadap Tuhan di dalam kehidupan kita, maka akan semakin mudah bagi Tuhan untuk bisa mentransformasi kehidupan kita. Sama seperti tadi relasi ketika semakin kita menutup-nutupi dosa kita, semakin kita tidak jujur mengakui akan kelemahan kita, maka akan semakin sulit kita ditolong dari kelemahan kita ini. Pengakuan dosa ini kita lakukan bukan karena Tuhan tidak tahu apa yang sudah kita lakukan, dosa-dosa yang kita sudah lakukan. Tetapi pengakuan dosa ini sekali lagi sebagai sebuah bentuk komitmen kita di hadapan Tuhan. Bahwa saya lemah terhadap dosa ini, saya mau ditolong oleh Tuhan untuk bisa keluar dari dosa ini. Dan di saat itulah ketika kita mengakui akan kelemahan kita, ada sebuah pertolongan dari Tuhan. Dari sebuah renungan yang saya baca, ada sebuah kutipan yang menarik yang dituliskan begini. Sebuah pengakuan akan dosa akan memimpin kepada pengampunan. Dan pengampunan ini akan menuntun kita, membawa kita kepada sebuah kebebasan yang sejati di dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, ada pengampunan, ada kebebasan sejati, dan ada transformasi hidup di dalam sebuah pengakuan dosa yang tulus di hadapan Tuhan dan sesama. Saat ini, entah dosa apa yang Bapak Ibu, Saudara sekalian masih simpan rapat-rapat. Bahkan orang terdekat sekalipun tidak tahu dosa kita. Tapi sebetulnya Tuhan tahu. Dan Tuhan sedang memanggil kita sebetulnya untuk kita mau terbuka di hadapan Tuhan. Supaya kita bisa dilepaskan dari dosa itu. Karena dosa yang membebani itu, yang masih kita simpan dalam hidup kita itu akan membebani kehidupan kita. Dan membawa kita akan terus jauh dari Tuhan dan sesama di sekitar kita. Tapi berita firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan setiap kita. Tuhan memanggil setiap kita untuk kita bisa mengakui akan dosa kita di hadapan Tuhan. Ketika kita mau mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, maka di saat yang sama Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan memberikan kemampuan kepada kita, kekuatan kepada kita, untuk kita juga bisa menyelesaikan akan masalah dosa itu dengan sesama di sekitar kita. Orang-orang yang sudah kita langgar, orang-orang yang sudah kita melakukan dosa terhadap orang itu, Tuhan pasti akan berikan kekuatan kepada setiap kita. Bagian kita adalah, maukah kita memulai untuk mengakui dosa kita di hadapan Tuhan secara jujur dan benar. Mari jadikan doa pengakuan dosa ini sebagai sebuah praktek doa pribadi di dalam hidup kita sebagai murid Kristus. Karena kalau kita sudah mempraktekkan itu di dalam kehidupan kita, saya yakin dan percaya, hal ini akan amat sangat menolong kita untuk kita bisa mengalami pertumbuhan iman di dalam Yesus Kristus. Kita akan menjadi murid Kristus yang bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, kami sungguh bersyukur kalau firman-Mu pada hari ini mengingatkan setiap kami untuk kami mau menyatakan akan pengakuan dosa kami di hadapan Tuhan. Karena di dalam pengakuan dosa itulah kami menyatakan bahwa diri kami lemah, kami tidak sanggup dengan usaha kami sendiri untuk kami mematikan natur dosa di dalam kehidupan kami. Dan di saat yang bersamaan kami juga melihat
Bahwa ketika kami mengaku dosa kami juga mengakui bahwa Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan kasih karunia dan belas kasihan. Dan kasih karunia dan belas kasihan inilah yang bisa menyelesaikan masalah dosa di dalam kehidupan kami. Tuhan tolong kami untuk kami bisa berjuang mematikan dosa di dalam kehidupan kami, dimulai dengan pengakuan dosa kami secara pribadi di hadapan Tuhan. Biarlah ketika kami mau mengakui akan setiap dosa kami di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan menolong kami bebas dari setiap dosa, belenggu dosa, ataupun juga permasalahan di hidup kami yang disebabkan oleh karena dosa ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bersyukur untuk pemberitaan firman Tuhan yang mengingatkan kita di pagi ini. Sekarang diberikan waktu bagi kita untuk boleh memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat sekalian boleh scan QR di layar atau di kursi di depan. Atau juga boleh masukkan ke dalam amplop dan nanti memasukkannya ke dalam kantong persembahan setelah ibadah berlangsung. Selanjutnya mari kita menyanyikan sebuah doa, sebuah kerinduan kita kepada Tuhan. Jadikan aku indah. Ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu di dalam ku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Jemaat saya makin berdiri, kita pujikan sekali lagi. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Jadikan aku indah, jadikan aku indah yang Kau pandang karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan.
taat dan setia kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan dan menegur kami di pagi ini. Kami adalah manusia yang berdosa. Firman-Mu berkata yang menjadi pemisah antara Engkau dan kami adalah kejahatan kami. Dan yang membuat Engkau bersembunyi dari kami adalah dosa kami. Tolong kami ya Tuhan untuk jujur di hadapan-Mu. Untuk belajar rendah hati di dalam setiap doa kami. Untuk mengakui akan kesalahan dan dosa kami di hadapan Tuhan. Agar kami beroleh pemulihan daripada-Mu. Kami juga bersyukur di kesempatan pagi ini boleh menyampaikan rasa syukur kami kepada Tuhan di dalam bentuk uang, persembahan yang sudah kami persembahkan bagi Engkau. Mari ya Bapa, Engkau berkenan memberkati dan menguduskan uang ini, agar boleh berbagian di dalam pekerjaan pelayanan Tuhan melalui gereja-Mu. Tolong kami Tuhan, kami boleh mempersembahkan seantero hidup kami seluruhnya, lewat pengakuan-pengakuan dosa dan perbaikan-perbaikan di dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi persembahan yang hidup, yang memperkenankan hati Tuhan. Demi nama Yesus, kami berdoa. Amin. Mari silakan duduk. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menerangi dan perisai di hidupku. Shalom saudara sekalian. Sungguh kita bersyukur hari ini kita boleh berkumpul bersama beribadah kepada Tuhan. Kita ucapkan syukur kepada Tuhan dan terima kasih kepada rekan-rekan yang melayani, Guru Injil Denny, ya, vokal grup Amadeus dan rekan-rekan yang melayani musik, multimedia, para usher dan lainnya. Kami ingin menyambut saudara kalau ada yang pertama kali beribadah di GKY Puri Indah. Ya saudara, kalau tidak berkeberatan boleh berdiri. Kita mulai dari balkon dulu ya. Di balkon kalau ada yang pertama kali beribadah di GKY Puri Indah boleh berdiri. Kami ingin berkenalan dengan saudara. Apakah ada? Ya tidak ada. Sebelah kanan saya di bawah apakah ada? Tidak ada juga. Ya sebelah kiri. Ya, kalau tidak ada kita semua berdiri dan memberi salam ya kepada saudara di kiri kanan depan belakang. Katakan selamat hari Minggu, selamat beribadah ya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Hari ini kita akan mengadakan donor darah di ruang bimbel. Kami dorong saudara untuk ya kalau sehat dan kalau masih bisa donor darah boleh mendonorkan untuk membantu sesama manusia. Ini wujud kepedulian kita kepada sesama manusia. Gereja kita mengadakan mission trip tanggal 28 September sampai 3 Oktober ke daerah Sumba Timur dan Kupang. Tempat sudah sangat terbatas. Kalau saudara ada panggilan pelayanan misi dan saudara mau ikut, boleh melihat di booth ya, ada satu counter di belakang di lobi kita. Saya mendorong saudara kalau punya beban pelayanan misi, saudara boleh mendoakan dan juga boleh mengikuti. Ya, silakan boleh bertanya kepada para rekan yang melayani di counter yang ada di lobi. Tanggal 19 Juli hari Rabu dalam kebaktian doa, bukan Rabu yang akan datang tapi Rabu yang akan datang lagi.
kita akan mendoakan untuk anak-anak kita, adik-adik kita yang akan masuk jenjang pendidikan tinggi. Ya, kalau saudara punya anak-anak, adik-adik atau ponaan atau cucu, boleh bawa mereka. Ada satu sesi doa khusus untuk mereka, khususnya mereka yang akan naik ke jenjang pendidikan tinggi. Ya, baik yang mau melanjutkan di Indonesia atau ke luar negeri atau ke luar kota, kita akan doakan mereka. Kita mengucapkan selamat kepada 3 pasangan yang akan menerima pemberkatan tanggal 15 Juli nanti. Kepada Saudara Levin Nathanael Hartawijaya dan Maybelline yang akan diberkati pukul 9. Kemudian kepada Saudara Gabriel dan Cynthia Jane yang akan diberkati pada pukul 12. Kemudian Jeremia Kevin dan Felicia Hana yang akan menerima pemberkatan pada pukul 14. Kita mengucapkan selamat dan mendukung keluarga-keluarga baru ini di dalam doa. Kiranya Tuhan memberkati sehingga mereka menjadi keluarga-keluarga yang memuliakan nama Tuhan. Saudara, sekali lagi saya infokan berdasarkan hasil pertemuan terakhir dalam pertemuan para gembala dalam Sinode GKY, maka kita tidak mewajibkan lagi jemaat untuk memakai masker ketika mengikuti kebaktian. Jadi kalau saudara merasa nyaman, boleh buka masker. Tapi kalau saudara merasa lebih nyaman memakai masker, saudara juga tidak dilarang. Ya, asal kita sehat, saudara boleh buka masker atau saudara mau memakai masker supaya kenyamanan kita bersama terjaga. Demikian warta, saudara. Saya undang saudara menundukkan kepala, kita berdoa bersama. Pada pagi ini Tuhan, kami datang bersama mengucapkan syukur dan terima kasih. Kami boleh belajar satu aspek doa kami, bagaimana kami selalu menyadari betapa rapuhnya hidup kami dan betapa gampangnya kami jatuh ke dalam dosa. Tuhan, Engkau mengajar kami untuk menyelesaikan dosa dengan cara yang tepat, yaitu mengakui di hadapan Tuhan, bertobat di hadapan Tuhan, dan mengandalkan kuasa Tuhan untuk mengalahkan dosa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan kami boleh beribadah. Tuhan, pada saat ini kami juga menyerahkan Sinode GKY ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur untuk Sinode yang mengayomi ada 40 lebih gereja, baik pos, Bajem maupun jemaat mandiri. Tuhan, kami bersyukur untuk para pengurus Sinode. Tuhan berkati Pendeta Yones Adri sebagai Ketua Umum, Pendeta Gunawan Tanu sebagai Sekretaris Umum. Berkati juga setiap anggota BPMS, para pengurus yayasan. Berkati para gembala yang ada di dalam Sinode GKY ini. Berkati para majelis, berkati para pengurus. Tuhan, tolong kami supaya kami setia kepada visi dan misi yang Tuhan berikan kepada kami. Untuk mengabarkan Injil, untuk membawa jiwa kepada Tuhan, untuk menyebarkan kabar baik, supaya lebih banyak orang boleh mengenal Kristus melalui GKY. Tuhan, kami terus berdoa, menyerahkan para jemaat ke dalam tangan Tuhan. Kiranya jemaat yang Tuhan utus, Tuhan bimbing untuk beribadah di tempat ini adalah murid-murid Kristus sejati yang menuntut pertumbuhan rohani, yang ingin semakin mengenal Kristus, semakin mengasihi Kristus, semakin mencerminkan Kristus, dan semakin memuliakan Kristus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan saudara-saudari kami anggota jemaat yang hari ini hidup dalam pergumulan. Tuhan, Engkau tahu pergumulan kami. Kami secara khusus berdoa bagi saudara-saudari kami yang sakit, yang bergumul, yang sudah lama sakit. Tuhan, tiliklah mereka, jamalah mereka, berikan kekuatan kepada mereka. Tuhan, Engkau memberikan keringanan dari penderitaan mereka di dalam dunia ini. Kami juga berdoa menyerahkan mereka yang bergumul dalam masalah hukum, masalah relasi, masalah pekerjaan. Tuhan, tolonglah kami. Engkau tahu kebutuhan kami. Kami percaya Engkau Bapa kami, Engkau akan membuka jalan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan kembali ke tempat masing-masing. Kami persembahkan 7 hari di depan, 1 minggu di depan ke dalam tangan Tuhan. Hidup kami, pakailah kami. Jadikan kami terang untuk kemuliaan nama-Mu dimanapun Tuhan utus kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, saya undang untuk berdiri. Kita kembalikan pujian dan hormat tertinggi kepada Allah di surga.
doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pun selamat sumber berkat. Amin. Saudara sekalian, arahkan hati pikiranmu kepada Tuhan, bukalah hatimu, terimalah berkat dari Tuhan. 各位亲爱的弟兄姐妹们，我们来到上帝的面前，开我们的心，我们领受从上帝而来的祝福。但愿我主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的帮助，常与弟兄姐妹们同在，从今时直到永永远远。Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa, persekutuan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus, menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk. Saat teduh kebaktian kita selesai, Tuhan memberkati saudara sekalian.